Apa ini? Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Molly, yang terbang tinggi ke langit dan melayang di atas langit. Aku melihat aura yang mengerikan mengalir dari tubuhnya, dan cahaya hitam yang menyilaukan terpancar dari sekujur tubuhnya, seperti matahari hitam yang membakar, melayang di langit, bertahan selamanya. Dan di tengah matahari yang gelap dan terik ini, sosok Molly seperti lubang hitam kuno, melahap cahaya dan panas tak berujung antara langit dan bumi. Semua kekuatan asal-usul alam semesta dan kekuatan jurang yang mendekati tubuh Molly ditelan ke dalam lubang hitam tak berujung seperti pusaran air. Ledakan. Di atas langit, sungai panjang Avenue of the Universe mengalir deras dan jatuh, menekan keabadian, menekan semua garis waktu Avenue. Asal-usul Avenue yang bergulung-gulung bagaikan lautan yang mengalir deras, menciprat ke bawah, dan dengan gila-gilaan dilahap dan diserap oleh tubuh Molly. Hahaha. Molly meraung ke langit, auranya meningkat dengan liar, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang kaisar dewa yang menekan langit dan bumi. Orang ini, dengan aura jurang yang begitu kuat, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Anak ini tidak hanya belum mati, dia bahkan sedang menerobos pada saat ini. Apakah ini aura Kaisar Dewa? Anak ini benar-benar menerobos ke alam Kaisar Dewa pada saat pertempuran seperti ini. Ini konyol, lelucon macam apa ini di alam semesta? Apakah dia pikir dia berada di alam fisik alam yang lebih rendah? Dia benar-benar dapat menerobos dalam keadaan seperti ini. Ini gila, Kaisar Dewa ini telah hidup selama puluhan ribu zaman, melakukan perjalanan melalui zaman kuno, dan melihat semua jenis pemandangan, tetapi pemandangan seperti ini. Aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupku. Dan aura Kaisar Dewa itu sangat menakutkan, anak ini belum menerobos, tetapi seberkas aura Kaisar Dewa yang terpancar darinya membuatku merasa sangat berdebar, apakah ini masih Kaisar Dewa? Apakah kamu yakin dia tidak menerobos ke dimensi yang lebih tinggi? Di reruntuhan 10.000 dewa. Semua orang kuat di alam semesta tercengang dan tidak mempercayai mata mereka. Terobosan selama pertempuran bukanlah hal yang aneh. Wajar jika beberapa orang yang disebut jenius di alam bawah atau alam biasa di bawah Kaisar Agung memperoleh wawasan dan terobosan selama pertempuran. Namun, di atas Kaisar Agung, terobosan dalam ranah seringkali membutuhkan banyak sekali persepsi, pemahaman tentang dao besar, atau kondensasi kekuatan dao besar. Itu proses yang panjang. Seringkali dibutuhkan waktu miliaran tahun, atau bahkan beberapa era, untuk terakumulasi dan akhirnya mencapai terobosan. Proses semacam itu seringkali hanya mungkin dilakukan ketika seseorang berada dalam pengasingan dan pikirannya diberkati. Adapun terobosan selama pertempuran, itu adalah hal-hal yang terjadi saat seseorang berada di level rendah. Namun kini, Molly tidak hanya mulai menerobos di antara tiga kekuatan besar berdimensi tinggi, tetapi ia juga diresapi dan ditekan oleh jurang. Hasil seperti itu sama sekali tidak terbayangkan bagi semua orang. Di bawah langit, leluhur klan Kaisar Abadi terkejut dan marah, tidak mungkin. Mengapa bocah ini tidak mati di bawah kekuatan jurang yang begitu kuat? Melihat aura di tubuhnya, dia tidak hanya tidak terluka, tetapi dia bahkan dapat menerobos. Leluhur klan Kaisar Abadi benar-benar merasakan sedikit ketakutan di hatinya, ketakutan akan masa depan. Apakah yang saya lakukan sebelumnya benar-benar salah? Di sisi lain, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Bagus, hebat, anak ini Molly tidak mati, hahaha, jadi, dalam hal ini, ada kemungkinan besar Qin Chen masih hidup. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang melihat kabut jurang yang melonjak hebat di bawah, dan merasa terkejut. Anak ini, sepertinya tidak terkontaminasi oleh jurangku. Apa yang terjadi? Kapan sosok seperti itu muncul di lautan alam semesta ini? Sosok jurang yang menjulang tinggi itu menatap Molly,
dengan sedikit rasa dingin dan kewaspadaan di matanya. Anak ini tidak boleh ditinggal, kalau tidak dia pasti akan tumbuh menjadi musuh besar Abyss di masa depan. Sosok Abyss yang menjulang tinggi itu tak dapat menahan diri untuk mengingat pertempuran antara Abyss dan Laut Semesta di zaman dahulu. Orang-orang kuat di alam semesta memiliki satu kesamaan, yaitu mereka egois dan bahkan dapat saling bertarung demi kepentingan mereka sendiri, terlepas dari situasi keseluruhan. Namun, di saat yang sama, suku Laut Kosmik sangat tangguh. Dalam setiap krisis, seseorang akan maju untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan suku tersebut dari bahaya. Molly yang sekarang mengingatkannya pada pertempuran di Laut Semesta. Jangan pernah biarkan Abyss mengulangi kesalahan masa lalu. Semua ancaman harus dibunuh sejak lahir. Matilah. Sosok Abyss yang menjulang tinggi menatap Molly dengan dingin. Tangan besar itu menindasnya dengan kejam tanpa ragu-ragu. Ledakan. Di bawah telapak tangan ini, kekosongan itu runtuh, seolah-olah ada bagiannya yang ditekan dari udara tipis, dan telapak tangan besar itu tiba-tiba turun ke kepala Molly. Tidak bagus. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengguncang tubuhnya, dan bergegas maju untuk menghentikannya. Dengan suara keras, cahaya ilahi hitam jatuh dan langsung menghentikan tubuhnya. Itu adalah leluhur klan Kaisar Abadi, yang benar-benar masuk ke dunia virtual dengan tubuh fisiknya dan menghentikannya. Leluhur klan Kaisar Abadi, apakah kamu benar-benar ingin membantu tiran itu melakukan kekejaman? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tampak terkejut dan marah. Jika leluhur klan Kaisar Abadi sebelumnya masih berpura-pura dan bisa menipu orang, tindakannya saat ini telah sepenuhnya melanggar kesepakatan dan ketertiban di antara berbagai klan di alam semesta. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, bocah ini terlalu aneh. Seberapa mengerikan polusi dari jurang. Kau dan aku tahu yang terbaik bahwa tidak ada eksistensi di dunia ini yang dapat menahan polusi dari jurang dimensi tinggi di puncak alam Kaisar Dewa setengah langkah. Sekarang aku curiga bahwa bocah ini kemungkinan besar adalah mata-mata jurang, yang sengaja mengintai di lautan alam semesta milikku. Semua ini adalah akting. Leluhur klan Kaisar Abadi berkata dengan dingin, dan mata abadi melayang di depannya, menghalangi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Kau, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Apa yang dikatakan leluhur klan Kaisar Abadi hanyalah omong kosong. Keluar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ribuan lautan emas melonjak, mencoba menerobos upaya leluhur Kaisar Abadi untuk menghentikannya. Namun, pada saat ini, tangan besar dari sosok yang menjulang tinggi di jurang telah mencapai kepala Molly. Persetan denganmu, dasar bos abadi. Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk pamer dan membuat terobosan, dan kau masih ingin menggangguku. Keluar dari sini. Molly menghadapi tangan besar yang menekannya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Cahaya hijau menyala di matanya, dan dia mengangkat tangannya langsung ke atas. Buka. Ledakan. Tubuh Molly seperti seekor semut, memegang bintang besar. Dengan suara keras, energinya melonjak dan menyebar ke segala arah. Ah! Molly meraung. Ledakan. 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 Telapak tangan besar itu bagaikan bintang yang menjulang tinggi, menghancurkan lapis demi lapis, terus-menerus meremas tubuh Molly ke bawah, tetapi menemui perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap bagian tubuh Molly meledak di tempat, dan daging serta darahnya kabur. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, tubuhnya seperti pai daging yang terus-menerus diremas, darah berceceran di mana-mana, dan tulang-tulangnya patah. Namun, di depan semua orang, dia benar-benar mengangkat tangan orang lain yang berdarah. Apa? Semua orang tercengang dan tampak ketakutan. Ini adalah penguasa Abyss. Bahkan jika dia hanya dirasuki oleh daging dan darah tapir jahat di dunia virtual ini, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh Kaisar Dewa.
Bagaimana orang di depannya ini bisa bertahan? Kau tubuhmu, bagaimana bisa sekeras ini? Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu menatap Molly dengan ekspresi terkejut dan marah. Bahkan jika itu hanya kesadaran ilahi yang merasukinya, dengan kekuatannya itu sudah cukup untuk meledakkan Kaisar Dewa tahap akhir dengan satu telapak tangan, menghancurkan tubuhnya dan tidak meninggalkan mayat yang utuh. Aku tangguh di banyak tempat, tidak ada yang perlu dikejutkan. Molly berlumuran darah dan memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia menatap tangan berdarah jurang di atas kepalanya dengan sedikit histeris. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat menyerap esensi samudera kosmik antara langit dan bumi. Sumber energi besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memperkuat auranya. Ledakan. Molly samar-samar merasakan aura Kaisar Dewa, dan dalam sekejap aura itu meledak seperti gunung berapi yang meletus, melesat langsung ke langit dan bumi. Kaisar Dewa. Ini adalah eksistensi mengerikan yang melampaui ranah Kaisar Agung. Setelah terkungkung sekian lama, Molly akhirnya berhasil melepaskan belenggu di tubuhnya dan benar-benar memasuki ranah Kaisar Ilahi. Hahaha, aku sudah membuat terobosan. Demon King, apakah kamu yakin atau tidak? Molly merasa sangat bahagia. Pada saat ini, asal-usul jalan laut semesta sedang melembutkan tubuhnya, membentuk kembali tubuhnya, dan terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang berdarah. Pada saat yang sama, aura jurang dalam tubuhnya juga mengalir, diam-diam menyerap kekuatan jurang di sekitarnya. Berdengung. Setelah Molly berhasil menjadi Kaisar Dewa, auranya terus meningkat dan meningkat pesat. Sialan, bocah ini masih berusaha menerobos. Jurang itu mencemari dan menyusup. Sosok yang menjulang tinggi di jurang itu terkejut dan marah, dan langsung meledakkan bagian Molly yang memegang telapak tangannya. Dengan suara keras, kekuatan jurang yang mengerikan di tangan besar berdaging dan berdarah itu meledak di tempat, dan napas jurang yang tak berujung mengalir turun seperti lautan, benar-benar menyelimuti Molly di bawah telapak tangannya. Mati. Dan tangan besar lainnya juga menamparkan dengan keras. Dengan suara keras, kedua tangan besar itu menutup dan menamparkan Molly di bagian tengah seperti menamparkan seekor lalat. Engah. Saat daging dan darahnya tertutup, Molly dipukuli di mana-mana. Sialan, sakitnya luar biasa, kekuatan dimensi tinggi ini terlalu sulit untuk dihadapi. Kekuatan Kaisar Dewa biasa tidak mampu menembus tubuh Molly, tetapi sekarang kekuatan dimensi tinggi Dewa Abis mengabaikan struktur tubuh Molly dan dengan gila-gilaan memotong tubuh Molly. Ayolah, kau benar. Alasan mengapa aku tidak bisa menerobos ke alam Kaisar Dewa sebelumnya adalah karena aku tidak memiliki kekuatan jurang. Kekuatan jurang ini tepat untuk mengisi kembali nutrisiku. Saat tangan besar itu tertutup, kekuatan meremas yang mengerikan itu terus menyerang. Mata Molly ganas, dan pusaran air jurang melonjak dalam tubuhnya, langsung berubah menjadi tentakel iblis yang mengerikan yang tiba-tiba menusuk telapak tangan jurang di kedua sisi. Hah! Pupil mata sosok jurang yang menjulang tinggi itu mengecil, telapak tanganku tertusuk sesuatu. Sebelum keterkejutan dan kemarahan di hatinya sempat mereda, dia merasakan bahwa kekuatan jurang di kedua tangannya yang besar itu melemah dengan cepat. Anak ini benar-benar melahap kekuatan jurangku. Sosok Abis tampak tidak percaya. Meskipun ini bukan tubuh aslinya, melainkan daging dan darah jurang yang telah kehilangan vitalitasnya dan tertinggal di laut kosmik setelah tapir jahat mati dalam pertempuran, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditelan oleh Kaisar Dewa Laut Kosmik.